Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu alal habibil al-adim sayyidina Muhammadinil hadi ila siratil mustaqim. Para pemirsa Jamani, channelnya Jamaah Ahmadiyah Nurul Iman yang dirahmati Allah Ta'ala, yang selalu diberi kenikmatan, kesehatan, dan kenikmatan iman dan Islam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Kali ini Jamani yaitu menerangkan sebagaimana sejarah yaitu dari datuknya yaitu Wali Songo, yaitu Sayyid Abdul Malik bin Said Alwi bin Said Muhammad Sohib Marbat bin Said Ali Hasim Hola bin Said Alwi bin Said Muhammad bin Said Alwi bin Said Ubaidillah bin Said Ahmad Al-Muhajir bin Said Isa Ar-Rumi. Kali ini sebagaimana Said Abdul Malik, beliau yang menurunkan yaitu dari keluarga Wali Songo, yaitu menurunkan Wali Songo. Sebagaimana yang diterangkan oleh Profesor Dr. K. Haji Said Agil Sirot, beliau menerangkan keluarga Wali Songo yaitu dari Bani Alawi, yaitu Said Abdul Malik. Banyak yang menerangkan ulama-ulama dari Nahdlatul Ulama masalah nasab Said Abdul Malik bin Said Alwi. Beliau leluhur Wali Songo yang terkenal yaitu Az-Zamat Khan. Az-Zamat Khan adalah suatu marga, dalam arti marga julukan. Yang namanya marga itu bisa diambil dari bisa keistimewaan seseorang seperti marga Asgaf dan yang lain-lain. Itu dari keistimewaan seseorang tersebut, apa kejadian yang aneh oleh orang tersebut menjadikan suatu marga. Bisa terjadi dari tempat kelahiran atau dia bertempat tinggal di mana bisa terjadi menjadikan marga. Atau menempat di gunung, bisa gunung tersebut menjadi marga. Karena itu sebagaimana buat sejarah yang ada. Yang namanya julukan-julukan pasti itu mengandung suatu sejarah. Kali ini sedang viral yaitu masalah nasab Wali Songo. Maka saya merilis ulang. Sebenarnya sudah diterangkan di channel Jamani yang ada di video-video Jamani, yaitu masalah Said Abdul Malik, silsilahnya, rentetan silsilahnya sudah ada, tapi saya mereview ulang yaitu melalui sejarah. Ini sampai sebagaimana kitab yang ada saya potong-potong. Saya potong-potong supaya lebih mudah tidak membuka kitab. Saya lepas dari sampul-sampul yang ada. Kita bahas dari Imam Alwi bin Said Muhammad Sohib Marbat, termasuk ke atasnya sampai ya Imam Ubaidillah Ahmad Al-Muhajir bin Said Isa Ar-Rumi ke atasnya. Kita mulai dari Imam Alwi. Imam Alwi atau Said Alwi
atau Habib Alwi, ya nggak apa-apa, nggak masalah, bin Said Muhammad Sahib Marbat. Beliau lahir di mana? Di Tarim. Beliau lahir di Tarim. Beliau adalah Imam Alwi bin Said Muhammad Sahib Marbat adalah seorang ulama besar, pemimpin kaum Arifin. Ini sejarahnya. Termasuk ini sejarahnya datuknya atau Wali Songo. Orang yang mulia. Hafal Al-Quran. Selalu menjaga yaitu lisannya beliau. Dari kata-kata yang tidak bermanfaat. Ini kunci nih. Ini suatu contoh bagi kita nih. Kalau kita bicara yang tidak bermanfaat. Bicara yang mengandung dosa. Mengakibatkan dosa. Karena kita yang akan bertanggung jawab pembicaraan kita ila yaumil qiyamah. Maka kita bicara yang hati-hati. Nah sekarang bicaranya terbalik, tidak memakai lisan, tapi bicaranya sekarang pakai driji. Driji. Menulis, mengetik itu adalah pembicaraan. Itu selama tidak dihapus, terjadi pembicaraan yang tidak benar, bisa kita bertanggung jawab ila yaumil qiyamah. Saya ini ainul yakin, seyakin-yakinnya. Apa perbuatan kita, pembicaraan kita dimintai pertanggungjawaban ila yaumil qiyamah. Beliau sangat hati-hati di dalam bertutur kata. Seorang yang dermawan beliau cinta kepada fakir miskin dan memuliakannya beliau kepada fakir miskin. Beliau banyak tersenyum, ini kunci kehidupan, makanya banyak tersenyum. Kunci kehidupan banyak tersenyum, insya Allah. Kalau banyak tersenyum itu bukan menambah tua, tapi awet muda malah jadi muda karena banyak tersenyum. Tapi harus tersenyumnya ada temannya, jangan tersenyum sendiri. Imam Alwi bin Said Muhammad dididik oleh ayahnya dan belajar kepada beberapa ulama. Di antaranya yaitu Syekh Salim Bafadol, Said Salim bin Said Basri, Syekh Ali bin Said Ibrahim Al-Khatib. Beliau wafat pada hari Senin bulan Dzulqa'dah pada tahun 613 Hijriah. Dan dimakamkan yaitu di perkuburan Janbal. Beliau dikaruniai yaitu 4 orang anak. Punya anak 4, di antaranya 1 Imam Abdullah dan Imam Ahmad. Keturunannya beliau terputus. Imam atau Sayyid Abdul Malik, keturunannya beliau menyebar di India yang dikenal dengan nama terkenal beliau yaitu Az-Zamad Khan. Itu nama leluhur Wali Songo, Az-Zamad Khan. Adapun keturunan yang berikutnya yaitu Said Abdurrahman. Keturunannya keluarganya yaitu Al-Bahasim bin Smith bin Tohir Al-Ba'bud Mahfud Al-Bafaraj Al-Haddad Al-Bashurah Al-Bafaqih Al-Aidid Al-Baiti Al-Ghaj. Berarti antara nasab ini merujuknya antara Al-Haddad, Al-Bahasim itu masih merujuk sama Imam atau Sayyid Abdul Malik. Masih
satu datuk, satu embah. Para pemirsa Jamani yang dirahmati Allah Ta'ala, adapun sebagaimana sejarah Wali Songo, yaitu Az-Zamad Khan, Imam Abdul Malik. Kenapa dijuluki sebagaimana itu keturunan siapa, dari siapa yang dijuluki Az-Zamad Khan? Yaitu dari Said Abdul Malik bin Said Alwi Amul Faqih. Dan merujuknya Said Alwi Amul Faqih itu ke siapa? Itu ke Imam Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir bin Said Isha Ar-Rumi. Merujuknya ke situ. Merujuknya ke situ. Adapun Said Abdul Malik, beliau di India. Di India, mereka dikenal dengan gelar atau julukan Az-Zamad. Az-Zamad. Az-Zamad itu diambil dari bahasa apa? Itu Az-Zamad. Dari bahasa Urdu. Az-Zamad itu dari bahasa Urdu adalah itu suatu gelar julukan. Gelar julukan yang menunjukkan atas kemuliaannya. Jadi keturunan beliau ya di mana tempat, andaikan ini di India digelari itu, nanti di keturunannya kok ada yang di Pakistan, di Amerika atau di mana yang lain, khususnya di Jawa. Itu tetap julukannya ya dari Az-Zamad Khan julukannya. Sebab itu menjadi fam atau menjadi marga. Itu menunjukkan kemuliaannya beliau, datuknya Wali Songo. Sangat mulia atas kemuliaannya. Dan kehormatannya beliau. Beliau orang yang terhormat. Orang yang terhormat. Maka kita meniru beliau supaya menjadi orang terhormat. Bagaimana? Yaitu perjalanannya beliau menjadi orang terhormat. Supaya kita dihormati orang, maka kita menghormati orang lain. Nah, mau dihormati orang lain gimana? Sementara kita aja nggak mau menghormati orang lain. Jangan saling singgung-menyinggung. Jangan saling kritik-kritik yang tidak maslahah lah. Yang tidak maslahah. Itu sebagaimana keluarga beliau itu sangat terhormat. Sedangkan arti daripada ya Han itu artinya itu keluarga. Artinya keluarga, berarti kalau digabung menjadi satu, Az-Zamad Khan diartikan adalah keluarga yang mulia dan keluarga yang terhormat. Dari India ini keturunannya sebagian itu mereka berhijrah. Itu ke Siam, ke Kamboja, dan ke Indonesia. Di antaranya mereka adalah para ulama-ulama yang dikenal dengan yaitu julukan Wali Songo. Jadi ini sejarah sebagaimana sejarah Az-Zamad Khan. Az-Zamad Khan itu dari Said Abdul Malik bin Said Alwi Amul Faqih. Adapun julukan itu panggilan nggak masalah, nggak masalah. Mau dipanggil apa nggak masalah. Mau Said, mau apa, itu yang namanya panggilan nggak ada panggilan. Oh ini harus panggilannya si ini, harus ini. Ya tidak seperti itu. Yang namanya panggilan kadang-kadang kita menghormati, ya boleh-boleh aja. Contohnya di Jawa. Karena menghormati sebagaimana orang yang mulia dikasih gelar, ya contohnya Ndoro,
ditambahin doro, seperti itu namanya panggilan. Panggilan julukan untuk menghormati seseorang, ya orang yang mulia. Maka kita harus dalam arti dikala kita melihat suatu sejarah, jangan kita menyalahkan sejarah. Kita langsung hormati aja sebagaimana pendapat. Mungkin saya seperti ini mungkin bisa terjadi salah. Saya bisa terjadi salah. Karena manusia tidak lepas dari kesalahan. Tapi mulia-mulianya manusia yang mengakui sebagaimana kesalahan. Tetap manusia tidak lepas dari kesalahan. Tapi orang yang mulia adalah yang mengakui sebagaimana kesalahan. Mungkin saya menyampaikan hal ini, mungkin ada kesalahan kepada yaitu yang hadir di channel Zamani. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan ini menjadikan referensi. Bagi yang suka ya silakan ikuti. Kalau yang enggak ya enggak masalah. Ini sekedar referensi ilmu untuk penambahan. Yang penting sejarah tidak menyimpang, tidak menafikan sebagaimana Wali Songo adalah dzurriyyah baginda Nabi Muhammad SAW. Beliau tetap dzurriyyah. Walaupun andai kata ada keyakinan yang beda, tapi tetap merujuk ke dzurriyyah baginda Nabi Muhammad SAW. Berarti beliau tidak ditolak dari yaitu dzurriyyah baginda Nabi Muhammad SAW. Tapi kita melihat sebagaimana ulama-ulama yang ada banyak menerangkan sebagaimana berikut seperti ini yang saya terangkan. Mulai dari ulama-ulama yang kondang, Nahdlatul Ulama itu sebagian meriwayatkan ya mungkin hampir sama. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Akhirul kalam wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.